Sebetulnya kita bisa khusyuk tiap hari ketika di momen qiyamul lail, tahajud. Cobalah itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ayat yang kedua. Maka amalan yang pertama berusaha untuk bisa merasakan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tips sukses. Khusyuk itu artinya apa ya? Bisa fokus, bisa konsentrasi dalam ibadah. Lah kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, pekerjaan apapun kalau mau sukses, kalau mau berhasil butuh konsentrasi. Ya, kabar-kabarnya di dunia pendidikan, mungkin menteri pendidikan yang akan datang akan menghadirkan ujian nasional. Wah, kabarnya gitu. Ya, wow, itu kita akan menyaksikan kembali bagaimana anak kita itu mengunci pintu di kamar. Ngomong gitu, konsentrasi. Gitu. Ya mau pekerjaan apapun kalau mau berhasil, target di kantor, target tugas, ya butuh konsentrasi. Bahasa ibadah konsentrasi itu khusyuk. Nah yang ketiga, waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang anil lagwi. Lagwi itu mala khaira fihi minal aqwali wal af'al. Segala perbuatan, ucapan ataupun perbuatan ya, yang tidak memiliki kebaikan. Ya, yang tidak memiliki kebaikan, ya. Sebuah perbuatan-perbuatan yang percuma. Perkataan misalkan ada perkataan yang tidak memiliki bobot nilai amal di sisi Allah. Malah terjadi dosa. Saya di antara adab yang berusaha kita ingatkan kepada murid-murid ketika ngajar TPA atau apapun. Hari ini kan anak-anak muda kita tuh seakan menormalisasi. Normalisasi napa nggih? Menganggap biasa. Misuh. Nggih mboten, Pak? Ya, apalagi artis-artis yang mencontohkan kayak gitu di televisi. Biasanya disensor, tapi sekarang enggak. Ya neng TV disensor, neng YouTube enggak. Ya. Jalan-jalan ke gunung, lihat pemandangan, bagus sekali ciptaan Allah. Bukan yang mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Tabarakalladzi ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak pernah ya buruk ciptaanmu. Nah ini malah bukan ngomong kayak gitu, malah ngomong apa, Pak? Captionnya di status. Mohon maaf nggih, kula disensor. Anjir. Ya. Kalimat-kalimat gitu kan seakan-akan menjadi lumrah gitu. Padahal itu adalah kalimat yang la khaira fihi. Tidak ada kebaikan, malah keburukan. Seharusnya melihat sunset atau sunrise gitu. Menambah iman kita karena tadabbur alam ya. Nah ini kok malah menambah ya murka Allah gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu adab ya. Orang sukses itu berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna. Kita pernah lihat kan viral di internet, ada pegawai Pertamina ya, gara-gara dia berhenti parkir mobil tuku gorengan terus dinasihati jangan parkir di sini, dia ludahi. Videonya viral. Karirnya remuk boten, Pak? Remuk. Ya. Ternyata gara-gara perbuatan yang sia-sia gitu. Kesuksesan jauh dari kita. Berapa banyak orang, saya guru sejarah, mungkin jenengan masih ingat ya gitu. Salah satu presiden Amerika Serikat ini siapa, Pak? Bill Clinton, Pak. Ngerti gitu. Ya, zaman-zaman semono kok gitu. Ya. Lah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan setelah itu ya, pokoknya kalau perbuatan sia-sia, ya hal-hal yang itu ya mu'ridun gitu. Hal-hal yang tidak memiliki nilai, itu dia berusaha menghindarinya. Yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun. Ciri kesuksesan yang ketiga gitu. Ya, khusyuk, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia gitu. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Biasanya orang-orang yang punya keyakinan kesuksesan kepada Allah, ya, kita percaya Allah sudah mentakdirkan apapun dalam hidup kita. Terus kita berusaha konsentrasi, meninggalkan hal-hal yang sia-sia gitu. Itu Allah mudahkan urusan rezekinya.
Baginda Nabi kan juga sudah mengatakan, ya, jadilah seperti burung, pagi hari dia keluar dengan perut yang kosong, pulang ke rumahnya di sore hari dengan perut yang sudah kenyang. Ya, berangkat pagi-pagi semangat. Allah mudahkan. Nah, kemudahan yang Allah berikan itu diantaranya adalah Allah mudahkan urusan harta. Maka di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia menunaikan hak dari harta yang Allah karuniakan. Zakat yang paling utama, berikutnya apa? Sedekah. Zakat hukumnya wajib, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Kalau sedekah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Ya, karena kata baginda Nabi, sedekah kita kepada keluarga itu dapat pahala 2. Pahala sedekah, pahala silaturahmi. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Tidak mungkin orang sukses tapi tidak memiliki karakter dermawan. Itu tidak mungkin. Karena ketika dia beriman kepada Allah, dia meyakini harta yang Allah titipkan adalah harta dari Allah. Dia berusaha mengurangi haknya. Gak besar kok. Ya, zakat itu cuma berapa persen, Pak? 2,5 gitu. Ya, 2,5 dari 100. Nah, 2,5 gitu. Tergantung panjenengan mau menghitungnya pakai jumlah harta dengan emas atau dengan perak. Itu juga bisa. Yang berikutnya ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina hum li furujihim hafidun. Dan mereka orang-orang yang terhadap kemaluannya, furuj. Dia berusaha untuk menjaga perbuatan zina dan sebagainya. Karir apapun itu ya remuk kok kalau sudah urusan asusila, nek bahasa kita asusila. Ya kayak contoh tadi itulah Bill Clinton. Wah, dulu rame, saya anak kecil aja karena baca koran, wah ya nek berita Bill Clinton ya apa toh gitu. Ya, ternyata itu negara Amerika. Gitu. Sangat sekuler, sangat liberal, semua serba bebas. Tapi yang namanya pejabat kalau sudah urusan kayak gini, ya hancur karirnya. Ya, pengen nyalon lagi jadi presiden nggak bisa. Gitu. Nah, ya, nah itu kan salah satu contohnya. Berapa banyak urusan karir, urusan apapun hancur gara-gara persoalan kita tidak mampu menahan syahwat dari kemaluan kita. Ya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini kan muncul, maka dulu sempat khawatir kita selaku pengasuh-pengasuh di lembaga pendidikan. Pemerintah kabarnya akan mengeluarkan peraturan, ya, sekolah-sekolah diminta untuk apa, Pak? Menyediakan alat kontrasepsi. Apa sudah iya? Ya. Nah ini untuk apa? Karena alasannya banyak siswa wajib sekolah putus gara-gara ya, yuntah hamil di luar nikah dan sebagainya. Seharusnya bukan diberikan alat kontrasepsi, tapi ditakut-takuti. Disampaikan tentang ancaman-ancaman dari Al-Quran maupun hadis tentang persoalan itu. Walladzina hum li furujihim hafidun. Entah urusan dunia ataupun urusan akhirat, mau levelnya kiai sekalipun, hancur kehormatannya itu di hadapan manusia ketika sudah berurusan dengan persoalan asusila. Masya Allah, baginda Nabi itu nangani orang-orang dengan kelainan seperti ini, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah itu didatangi seorang pemuda, ganteng pemudanya, rupawan. Ya, tadi panjenengan juga sudah membaca surat Yusuf toh. Ayat berapa tadi? Ada kisah tentang Yusuf dengan kisahnya dengan Zulaikha. Ya, selevel Nabi pun ketika sudah berurusan dengan persoalan itu syahwat, ya, bisa tergoda. Waqad hammat bihi wa hamma biha, kata Allah. Zulaikha dan Yusuf itu dua-duanya sama-sama ingin melakukan perzinahan. Tapi Allah kemudian mengingatkan, jangan.
Dipaksa oleh Zulaikha, Allah turunkan pertolongan. Sampai kemudian Yusuf ingin lari dari kamar tersebut, ditarik gamisnya. Nah, ya, sampai akhirnya ketika peristiwanya itu viral, bahasa kita viral, gitu, ya. Viral di Mesir. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, penjara lebih aku sukai daripada berada di kehidupan istana dengan kemewahan dan fasilitas, tapi imanku tidak bisa terjaga. Masya Allah, Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Gitu. Nah, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu yang nangani hal-hal kayak gini. Maka ada suatu ketika itu pemuda datang kepada Rasul, ya Rasul, aku mau beriman kepadamu, tapi tolong izinkan kepadaku satu hal. Apa itu? Tanya Rasulullah. Ya, bolehkan aku untuk berzina? Sahabat yang dengar udah ngamuk, no? Ya beriman itu ya bagus, tapi masa orang beriman kok malah minta izin sama Rasul? Kalau buat yang lainnya zina dosa, kalau buat aku khusus nggak dosa ya Rasul. Oh, minta sama Rasul, ya dia yang ngerti Pak. Itu yang bisa mengharamkan dan membolehkan itu siapa? Rasulullah. Gitu. Tapi oleh Rasulullah itu, ya Rasul hanya tersenyum terus menyerintas sahabat, jangan pakai tindakan kekerasan. Ya, ini perlu diterapi. Ya, maka oleh baginda Nabi ditanya, coba kamu rela enggak kalau ibumu dizinai? Ya enggak rela ya Rasul. Kalau adik perempuanmu, kalau bibimu, seterusnya saudara-saudara kerabat perempuannya, dia enggak rela. Setelah itu Rasulullah meminta dia untuk mendekat. Oleh Rasulullah didoakan. Ini oleh para ulama, doa untuk mengobati penyimpangan seksual. Yang hari ini Masya Allah, ya, fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Berita di Palembang yang viral, berita di Sumatera Barat, berita di Gorontalo, wah ngeri itu. Ya, itu ternyata Rasulullah itu mengajak. Kemudian manggil pemuda itu, diletakkan tangan beliau itu ke pemuda ini. Ya, hati itu sebelah pundi toh Pak? Kiri nopo kanan? Ya, kiri ya. Gitu. Nah, oleh Rasulullah itu dipegang. Terus baginda Nabi itu mendoakan, Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir farjahu, ya, wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Anak-anak kita minimal, ya, kalau sudah mencapai usia dewasa, usia balik, harus pernah dapat doa ini dari kita sebagai orang tua. Allahumma ghfir dzanbahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya. Karena ternyata apa? Ya, penyimpangan urusan seperti ini itu adalah penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan. Ya, fenomena LGBT dan seterusnya. Itu penyakit kejiwaan. Maka oleh Rasulullah, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya dari pikiran-pikiran kotor seperti itu. Dari ancaman pornografi yang luar biasa. Niatnya nonton kajian di YouTube, iklannya Shopee goyang-goyang. Semua pernah ngalami kayaknya. Ya. Nah, itu kan beratnya zaman kita. Maka oleh Rasulullah, Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Bentengilah kemaluannya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat walladzina hum li furujihim hafidun. Hafid. Nah, kita tuh sering motivasi santri-santri itu yang kadang ngeluh kepada kita, Ustaz, ya, berat Ustaz kalau urusan menghafal Al-Qur'an. Targetnya itu kayaknya kalau saya ngapal Al-Quran sulit tercapai. Lah memang karena semua orang belum tentu punya kecerdasan menghafal toh. Ya. Ya udah kita motivasi pakai ayat ini. Kalau kamu tidak bisa menjaga Al-Quran karena memang itu batas kemampuanmu, berdoalah kepada Allah, berusahalah untuk bisa menjaga kemaluanmu. Karena kata hafid dalam Al-Quran seringkali diulang berkaitan dengan persoalan kemaluan. Hafid. Ya,
Maka kadang kita motivasi kalau sampai usia sekarang kita belum pernah melakukan dosa-dosa seperti ini, gitu, maka sudah beruntung sekali. Karena yang namanya takwa itu tidak hanya melakukan amal soleh, tapi menjauhi perbuatan yang Allah larang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah tahu manusia tidak akan mungkin menahan hasrat seksualnya, ya. Maka kemudian di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya illa ala azwajihim. Ya. Sarana yang menjadi pahala itu adalah pernikahan. Itu pernikahan, ya. Ada sahabat kemudian bertanya ketika baginda Nabi itu bersabda, wa fi buti ahadikum sodakoh. Hubungan suami istri itu sodakoh. Sahabat heran, ya Rasul mosok kayak gitu sodakoh. Ya, sahabat Rasul ya enak yang polos-polos, Pak. Ya Rasul, masa hubungan suami istri itu sodakoh? Kata baginda Nabi, gitu. Ya, bagaimana kalau kamu kerjakan bukan pada pasangan sah? Bukankah itu dosa? Bukankah itu laknat dari Allah? Maka para sahabat itu ya kemudian paham. Nah, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Maka tidak ada agama yang benar-benar mengajarkan persoalan urusan ya hubungan suami istri, hubungan lawan jenis yang paling detail daripada Al-Qur'an, daripada Islam. Adab-adabnya ada, fikihnya ada. Bahkan ulama itu menulis kitab tentang urusan itu. Ya, bagaimana perwalian, bagaimana dan seterusnya. Karena agama itu datang di antara tujuannya apa? Ya, menjaga nasab. Ya, darah itu, turunan. Walladzina hum li amanatihim faman nibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari wara'a dzalika ya di luar dari jalan pernikahan yang sah itu, faulaika humul adun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sudah melampaui batas. Gitu. 3 ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7 ya, itu berbicara tentang persoalan menjaga kehormatan diri. Gitu. Ya, dari persoalan penyimpangan urusan sepuluh. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke berapa itu? Ke-8. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sukses berikutnya ya, ketika kita mampu menjaga amanah, li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah berupa titipan, pekerjaan, ya, kemudian juga janji. Ini salah satu yang sangat penting. Ya, apalagi zaman-zaman seperti ini, ketika kemudahan urusan harta, urusan pinjam meminjam itu seakan-akan sangat mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan li ahdihim raun. Raun itu apa? Ya. Raun itu adalah hafizun, dia menjaga janji dan ya, amanahnya gitu. Pekerjaannya berusaha masuk tepat waktu gitu. Kemudian kalau dikasih amanah tugas berusaha dikerjakan sesuai mungkin deadline-nya. Ketika urusan berhutang dia berusaha untuk memenuhinya. Loh ini kan tips sukses gitu. Pengusaha manapun itu kalau ditanya urusan kesuksesan bisnisnya salah satunya apa? Trust, kepercayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ra'un ya, menjaga. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan terhadap urusan sholatnya dia berusaha menjaganya tepat waktu, mengerjakan sholat pada waktunya. Maka salah satu dalam fikih sholat, apa Pak? Ya, sholat itu dianggap sah selama masih dikerjakan pada waktunya.
pada waktunya. Gitu. Ya zuhur itu ya dari adzan zuhur sampai kemudian adzan asar. Setelat-telatnya kita, sesibuk-sibuknya kita, usahakan untuk bisa mengerjakan pada waktunya. Nek di luar dari waktunya berarti kita sudah lalai terhadap kewajiban kepada Allah. Nah, levelnya itu begitu, standar yang Allah gunakan yang paling rendah. Mengerjakan sholat pada bukan tepat waktu ya. Ya, yuhafidun itu maksudnya apa kata para ulama? Pada waktunya, bukan tepat waktu. Nek tepat waktu itu dikhawatirkan kita memahaminya, nek sholat itu ya harus di awal waktu. Nah di luar waktu nggak sah, enggak. Itu kemudahan keringanan yang Allah berikan. Kalau kita mau meraih keutamaan yang spesial, laksanakan sholat di awal waktu bersama berjamaah di masjid. Nah ini keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau berbicara tentang sahnya, ya maka pada waktunya. Nah ini kan keringanan yang Allah karuniakan kepada kita. Sholat 4 rakaat zuhur dikasih waktu oleh Allah. Kalau sekarang zuhur jam berapa Pak? 11.30 mungkin gitu ya. Ya. Sampai asar mungkin 2:30 lah. Berapa jam berarti itu? 3 jam. Cukup enggak sholat 4 rakaat? Cukup. Ya, sangat cukup. Nah, itu keringanan. Kalau ada kemudahan bisa sholat di awal waktu berjamaah, kita ambil. Karena pasti derajatnya pasti berbeda. Nah, maka kesibukan-kesibukan yang ada, akhirnya kita sholat tapi sangat mepet menjelang asar. Itu dalam fikih dikatakan oleh para ulama tetap sah. Dia tetap mendapat pahala, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ulaika humul warisun, ya. Mereka itulah orang-orang yang qad aflaha. Akhirnya Allah karuniakan warisan berupa surga. Ya, walladzina walladzi ulaika humul warisun. Maka dalam tafsir diterangkan ya, inilah salah satu ciri-ciri amalan-amalan penghuni surga. Ya, ada berapa tadi? Iman kepada Allah, kemudian berusaha khusyuk dalam sholat, ya, terus menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang keempat menunaikan ibadah hartanya berupa zakat ataupun sedekah. Yang kelima menjaga kemaluannya. Yang keenam menikah itu. Yang ketujuh adalah menjaga sholatnya pada waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita bermuhasabah dengan 7 perkara ini, insya Allah 7 perkara ini sudah berusaha kita jaga. Orang yang mampu menjaga amalan tilawah Al-Quran, perkara-perkara ini insya Allah lebih mudah. Ya, lebih mudah. Gitu. Ya, panjenengan sanggup untuk menghatamkan Al-Quran sebulan 1 juz. Insya Allah amalan-amalan ini jauh lebih mudah. Gitu. Ya, jauh lebih mudah untuk kita kerjakan, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Gitu. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Karena semua penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita menjaga Al-Qur'an. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang arti kesuksesan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah perkenankan masuk dalam surganya. Gitu.
Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangannya, kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada Ustaz Muhdar Syawadi Menggung yang telah memberikan tausiah pencerahan pada siang hari ini.